Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo adik-adik. Perkenalkan, saya Latifah Nurwazina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai refleksi atau pencerminan. Sebelumnya apa sih itu pencerminan? Pencerminan merupakan jenis transformasi yang mencerminkan setiap titik objek atau bangun geometri terhadap sumbu cermin atau sumbu simetri. Ini contoh dalam kehidupan nyata jika kita bercermin ya. Terus ini ada contoh jika dalam gambar yang alfa ini merupakan cermin, yang ini benda asli sebagai jajar genjang PQRS, dan ini bayangannya yaitu P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Sifatnya itu sifat-sifat refleksi. Yang pertama, jarak titik ke cermin sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Bangun atau objek yang dicerminkan tidak mengalami perubahan bentuk. Terus yang ketiga, ada bangun asli dengan bayangan saling berhadapan. Yaitu jika nanti jarak benda asli ke cermin itu 1, berarti Q aksennya juga 1. Terus bentuknya tidak mengalami perubahan, seperti itu ya. Yang kedua itu, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu sistem koordinat yang telah dipelajari kelas 8, yaitu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda menggunakan ajaran sumbu X dan Y, yaitu sumbu X, Y. Misalkan ini ada titik koordinat untuk stadion yaitu -2 di X dan Y 3, jadi -2,3. Lalu ada pertanyaan berapa titik koordinat museum, yaitu kita lihat dulu, ini adalah 6, yang ini 1, berarti titik koordinatnya 6,1. Mana yang merupakan refleksi? Jelas jika bendanya sama, kemudian jaraknya sama, tidak mengalami bentuk ukuran yang berubah, maka jawabannya adalah A, E, dan D. Kemudian kita masuk ke macam-macam pencerminan. Jadi di sini nanti akan membahas 7 macam pencerminan. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Jadi kata kunci dari refleksi terhadap sumbu X itu kita cukup mengganti titik pada sumbu Y-nya yaitu 1 dengan dikalikan dengan negatif. Jadi ini titik aslinya adalah 3,1, bayangannya atau A aksennya adalah 3,1. Terus yang kedua ada refleksi terhadap sumbu Y, yaitu titik aslinya adalah 2,3. Karena ini refleksi terhadap sumbu Y, maka yang tetap adalah titik yang pada sumbu Y-nya, yaitu 3 tetap, dan yang X kita kalikan dengan negatif. Kemudian ada refleksi terhadap titik 0,0, yaitu A sama dengan 4,3. Kata kuncinya, jika direfleksikan atau kita mirrorkan terhadap 0,0, maka kita kalikan dengan negatif kedua-duanya untuk X dan Y. Jadi untuk bayangan aslinya 4,3 atau A, B, maka hasil refleksinya adalah min A, min B. Terus yang keempat ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yaitu garis yang miring seperti ini ya. Itu menghasilkan pencerminan yaitu 2,6 atau A, B dibalik menjadi atau ditukar menjadi 6,2. Terus yang kelima ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Karena Y sama dengan X, maka kita tukar dan kita kalikan dengan negatif kedua-duanya. Misalkan ini ada titik 1, min 1,5. Kita tukar menjadi 5, min 1 dan dikalikan dengan negatif. Jadi min 5,1. Terus yang keenam ada refleksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X. Karena sejajar sumbu X, maka X-nya tetap, yaitu X itu adalah titik yang pada sumbu X. Jadi kan ini yang titik yang ada terhadap sumbu X
itu yang ada di X itu kan 3, berarti 3-nya tetap. Kemudian yang belakang kita kalikan 2 dikali K. K itu Y sama dengan berapa? Misalkan di sini Y sama dengan 3, maka K-nya 3. 2 kali 3 sama dengan 6, dikurangi titik Y-nya pada titik awal. Titik koordinat awalnya tadi berarti 2. Berarti 6 kurang 2 sama dengan 4. Kemudian yang ketujuh ada refleksi terhadap garis yang sejajar sumbu Y. X sama dengan H. Jadi sejajar sumbu Y kan yang ini. Jadi ada X sama dengan berapa itu kan sejajar dengan sumbu Y. Kemudian di sini ada titik aslinya yaitu 2,3. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka Y-nya tetap, yaitu titik yang ada pada sumbu Y itu kan 3. Jadinya tetap. Kemudian yang depan itu kita ganti dengan 2 kali H. H itu sama dengan X sama dengan 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10 dikurangi titik awal X-nya 2. Berarti 10 kurang 2 sama dengan 8. Nah, ini adalah rangkuman rumus untuk refleksi untuk mempermudah diri semua dalam mengerjakan soal. Ini mohon dihafal ya, karena misal mengerjakan soal-soal ujian pasti kita tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk mengerjakannya. Jika menggunakan gambar pasti membutuhkan banyak waktu, sehingga perlu adik-adik menghafalkan rumus ini. Jadi ingat kata kunci, jika pada sumbu X berarti X tetap, sumbu Y tetap, dan yang lain kita kalikan dengan negatif. Kalau untuk terhadap titik asalnya, refleksi terhadap titik asal, maka kita perlu mengalihkan dengan negatif kedua-duanya. Terus Y sama dengan X kita tukar, Y sama dengan min X kita tukar, dan kita alihkan dengan negatif kedua-duanya. Refleksi terhadap sejajar sumbu X, maka X-nya tetap, dan Y-nya kita ganti dengan 2K min B, dengan K sama dengan Y sama dengan berapa. Terus sejajar sumbu Y, karena refleksi terhadap sejajar sumbu Y, maka Y-nya tetap, yaitu titik yang pada Y, berarti B-nya tetap. Yang ini adalah 2 kali H itu X sama dengan berapa. Kemudian kita kurangkan dengan titik awal, titik koordinat awalnya itu A. Jadi 2H min A, 2H min dikurang A, 1,8. Di koma B, 2H min A, B. Untuk sumbu yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau yang sejajar dengan sumbu X yaitu A, 2K min B. Nah, ini adalah latihan soal, nanti kita bahas ya. Nah, sebelumnya karena kita sudah mempelajari refleksi, kemudian besok setelah ini kita akan mempelajari tentang translasi atau pergeseran.